قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, inna bikulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun anil munkari sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi fiha wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Dari Abi Dzar radhiyallahu an, dia berkata, ada sekelompok sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala-pahala mereka. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka, sedangkan kami tidak bersedekah seperti mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, bukankah Allah telah menjadikan buat kalian sesuatu untuk kalian bisa bersedekah dengannya? Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah, dan setiap takbir itu sedekah, dan setiap tahmid itu sedekah, dan setiap tahlil itu sedekah. Memerintahkan kepada yang baik itu sedekah, mencegah dari hal yang mungkar itu sedekah, dan dalam kemaluan kalian juga terdapat sedekah. Mereka berkata, wahai Rasul, apakah salah seorang dari kami jika menyalurkan syahwatnya dengan benar, dia akan mendapatkan pahala? Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian jika disalurkan pada yang haram, bukankah akan mendapatkan dosa? Maka demikian pula kalau disalurkan kepada yang halal, tentu dia memperoleh pahala sedekah. Baik, hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, menjelaskan kepada kita tentang banyaknya pintu-pintu kebaikan. Hadis ini menceritakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat kecemburuan orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya. Dan ini bukan hasad, tetapi ini disebut dengan ghibtah, hasad yang terpuji, di mana orang-orang miskin ini merasa bahwa
tidak seperti orang-orang kaya dalam meraih pahala. Makanya kemudian mereka datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Rasul, enak ya orang-orang kaya itu, mereka membawa pahala dengan kekayaan mereka. Karena orang-orang kaya itu dengan kekayaannya bisa membuat masjid, dengan kekayaannya dia bisa membuat pesantren, dengan kekayaannya bisa haji dan umrah, dengan kekayaannya bisa membantu fuqara wal masakin dan juga anak-anak yatim. Dengan kekayaannya bisa membuat sarana-sarana dakwah, mungkin bisa membuat radio, televisi dan yang lainnya. Jadi harta itu bisa apa saja untuk meraih pahala. Sementara orang-orang miskin ini tidak bisa berbuat seperti yang orang kaya buat. Apa yang bisa dilakukan orang miskin? Mau bangun masjid tak ada duit, mau bangun pesantren atau nyumbang ke pesantren tak ada uang, mau membantu fuqara, orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim, tak ada cuan, tak ada fulus dan begitu seterusnya, sehingga mereka sedih. Makanya mereka datang kepada Nabi SAW mengatakan, Rasul, enak sekali orang-orang kaya itu membawa pahala jauh lebih banyak dibandingkan kami. Sementara secara ibadah harian mereka sama. Kami solat, mereka juga solat. Kami puasa, mereka juga puasa. Kami baca Quran, mereka juga baca Quran. Kami berzikir, juga mereka berzikir, dan begitu seterusnya. Tapi mereka dilebihkan dengan kekayaan sehingga mereka bisa bersedekah. Seolah-olah sahabat mengatakan, ada tidak amalan yang bisa mendapatkan pahala seperti yang mereka dapatkan? Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau kalian ingin mendapatkan pahala seperti yang orang-orang kaya mendapatkan pahala dengan sedekah mereka, kalian juga bisa bersedekah walaupun tidak dengan cara sedekah harta. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalian bisa bersedekah dengan tasbih, ucapan subhanallah. Kalian bisa bersedekah dengan ucapan takbir, Allahu Akbar. Kalian bisa bersedekah dengan ucapan tahmid, alhamdulillah. Kalian bersedekah dengan ucapan tahlil juga bisa, la ilaha illallah. Kalian bisa bersedekah dengan mengajak manusia kepada yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah manusia dari yang mungkar. Bahkan kalian bisa bersedekah dengan cara menyalurkan syahwat-syahwat kalian kepada yang dihalalkan Allah kepada kalian. Maksudnya menggauli istri-istri kalian. Itu bagian daripada pahala. Sehingga ada seorang sahabat mengatakan, Rasul, kok bisa orang menyalurkan syahwat kepada istrinya dikatakan mendapatkan pahala sedekah? Maka Rasul mengatakan, ya, sebab kalau seandainya seorang suami menyalurkan syahwat kepada yang bukan istrinya, bukankah berdosa? Maka kalau disalurkan kepada istrinya, maka itulah pahalanya. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini ulama mengatakan ada beberapa faedah. Yang pertama, tadi saya sudah dikatakan di awal bahwa pintu-pintu kebaikan itu banyak. Dan ini salah satu daripada fadlullah yu'tihi may yasha. Karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun hamba-hamba yang dikehendaki Allah. Jadi pintu-pintu kebaikan dalam Islam tidak sempit. Karena banyak hal bisa dibuat kebaikan. Baik secara amalan, seperti di sini Nabi SAW memberikan amalan-amalan, ini pintu-pintu kebaikan. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, termasuk juga bersedekah kepada istri. Ataupun secara niat. Secara niat. Maksudnya niat itu seperti dalam hadis Nabi SAW mengatakan, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini untuk 4 kelompok. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu dan harta.
dengan ilmunya dia belanjakan hartanya di jalan Allah, maka orang ini manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta, tapi dia berangan-angan kalau dia punya harta ingin seperti orang pertama, maka secara niat yang kedua dengan yang pertama pahalanya sama. Kemudian yang ketiga, orang yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Karena tidak punya ilmu, dia pun belanjakan hartanya di jalan setan. Maka ini seburuk-buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tidak diberikan ilmu juga tidak diberikan harta, tapi berangan-angan kalau punya harta ingin seperti orang yang ketiga, ingin dibelanjakan di jalan setan. Maka kelompok yang keempat dan yang ketiga ini secara niat sama dosanya. Artinya terkadang mencari kebaikan itu tidak mesti dalam bentuk amalan, tapi dalam bentuk niat. Umpamanya ada orang kaya bisa haji bisa umrah, kemudian kita berangan-angan, ya Allah kalau aku punya harta seperti dia aku pun akan haji dan umrah, maka secara pahala niat itu sama dengan dia, bukan pahala amal, karena kan kita tidak umrah, hanya niat saja. Ataupun yang ketiga, kita dapat pahala itu dengan melampiaskan syahwat, dengan melampiaskan syahwat kita. Seperti hadis ini, Rasul mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan seseorang kemudian melampiaskan syahwatnya, maksudnya syahwat kemaluannya itu dianggap sedekah. Maksudnya melampiaskan kepada yang halal bukan yang haram, kepada istrinya. Maka itu juga bagian dari pahala. Melampiaskan syahwat saja berpahala kalau pada tempatnya. Intinya yang pertama bahwa Islam membuka ruang selebar-lebarnya mencari banyak kebaikan dari semua arah. Yang kedua, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ghidha'ur ruh. Ghidha'ur ruh itu artinya asupan daripada hati dan ruh. Kalau badan kita ini asupannya makan, minum minimal sehari 2-3 kali atau sampai 4-5 kali. Tetapi asupan ruh ini berbeda dengan asupan badan. Asupan ruh ini hanya bisa diberikan lewat baca Quran, zikir dan yang semacamnya. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 kalimat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tasbih. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Yang kedua, takbir, Allahu akbar. Inna bi kulli takbiratin sadaqah. Yang ketiga, tahmid, ucapan alhamdulillah. Kemudian yang keempat, tahlil la ilaha illallah. Dan ada yang menambahkan seperti hadis Sa'id Al-Khudri radhiyallahu mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Inilah 5 kalimat yang sangat dicintai Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan dalam hadis Abi Sa'id ditambah la haula wala quwwata illa billah. Inilah yang disebut dengan ghidha ruh namanya, asupan bagi ruh kita. Karena hanya dengan membaca 5 kalimat ini, 5 kalimat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka ruh kita akan tenang. Ketika ruh tenang, badan juga ikut tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, tenanglah manusia itu. Ini yang kedua. Yang ketiga faedahnya, di sini ada keutamaan umat Islam dibandingkan umat-umat sebelum Islam. Apa keutamaan umat Islam dibandingkan sebelum Islam? Pertama, umat Islam ini sekalipun pendek umurnya, berbeda dengan umat-umat sebelum Islam, tetapi umat Islam diberikan banyak pahala di dunia yang tidak diberikan kepada umat sebelum Islam. Yang kedua, umat Islam ini walaupun terakhir datangnya, tapi paling awal dihisabnya. Dan yang paling banyak masuk sorga adalah umat Islam. 2/3 sorga itu dihuni umat Islam. 2/3 sorga
itu dihuni umat Islam. Apa alasannya? Kenapa kemudian umat Islam dilebihkan dari umat-umat sebelum Islam dalam masalah ini? Salah satunya hadis ini. Karena banyak perkara-perkara kebiasaan manusia, banyak perkara-perkara kebiasaan yang dilakukan manusia, yang sebenarnya kebiasaan dilakukan itu sifatnya rutinitas, tetapi Allah Subhanahu wa taala robah sesuatu yang merupakan kebiasaan manusia, dirobah menjadi sebuah ibadah yang berpahala. Seperti Nabi mengatakan apa? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Di mana seorang suami menggauli istri dianggap sedekah. Namanya suami istri, melakukan hubungan suami istri perkara yang biasa. Mungkin setiap hari seorang suami menggauli istrinya, itu perkara yang biasa. Bukan perkara seperti sholat, puasa, zakat gitu, yang kadang ada waktu-waktu tertentu. Tapi seorang suami menggauli istri kan perkara-perkara adat, itu biasa saja. Memang sudah sewajarnya seorang suami menggauli istrinya. Walaupun seorang suami menggauli istrinya tanpa niat ibadah, ya digauli begitu saja, tetapi Nabi SAW tetap menilainya sebagai sedekah. Karena di sini Rasul mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Nabi SAW mengatakan, dan apabila salah seseorang itu menyalurkan syahwatnya kepada istrinya dianggap sedekah, Rasul tidak mengaitkan dengan niat. Maksudnya tidak harus niat dulu saya menggauli istri karena Allah, enggak, langsung saja digauli itu sudah dianggap sedekah. Jadi banyak perkara-perkara yang biasa dilakukan manusia dalam Islam itu dirubah menjadi sebuah ibadah yang berpahala. Sebab itulah kenapa umat Islam paling banyak masuk surga, bahkan 2/3 isi surga itu dihuni umat Islam. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, Ma'asyiral muslimin, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita, karena ada riwayat yang lain ketika orang-orang kaya mendengar hadis ini, maka mereka pun ingin mendapatkan pahala lebih. Selain mereka ingin mendapatkan pahala dengan kekayaannya, mereka meniru orang miskin juga. Kan awalnya orang miskin datang kepada Rasul, Rasul, enak kali orang kaya itu, mereka bisa puasa sama dengan kita, sholat sama dengan kita, tapi mereka dilebihkan dengan sedekahnya. Kata Rasul, baik, kalau kau ingin mendapatkan pahala seperti mereka, ucapkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, kemudian juga al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dan begitu seterusnya. Hadis ini bocor sama orang kaya. Akhirnya mereka pun melakukan hal yang sama dengan orang yang miskin ini. Jadi orang miskin kecewa, loh kok mereka malah ikut-ikutan juga katanya. Maka mereka datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, kok orang-orang kaya ikut-ikutan kita juga? Mereka mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dan begitu seterusnya. Bagaimana ini wahai Rasul? Ada enggak yang lainnya, kata orang miskin? Tapi Rasul mengatakan apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu semua karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi kalau ada orang kaya sudah dapat pahala dengan kekayaannya, kemudian menambah seperti yang kalian lakukan wahai orang-orang miskin, maka itu semua karunia Allah. Karena tidak semua orang kaya akan melakukan seperti yang kalian lakukan. Mereka sibuk dengan bisnis mereka. Tapi kalau mereka menyempatkan diri seperti yang kalian lakukan, maka itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Maka dari sini kaedahnya bahwa siapapun yang menambah pahala, maka mereka akan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan yang terakhir faedah hadis ini, ya, bahwa Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang kaya yang mereka menyalurkan hartanya di jalan Allah. Karena tidak semua orang kaya dengan kekayaannya ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Kebanyakan orang kaya itu melampaui batas, ikhwan.
Awalnya miskin kemudian kaya. Biasanya makin kaya bukan makin soleh, makin jahat. Karena Allah yang mengatakan kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Terkadang manusia itu melampaui batas kalau sudah dibentang kekayaan. Tapi kalau ada orang kaya, sudah kaya dia dermawan, sudah kaya dengan kekayaannya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini seafdal-afdalnya orang kaya. Seutama-utama orang kaya adalah yang mampu mengelola hartanya dengan baik, sebagaimana Rasul mengatakan malud saleh li rajulin saleh. Harta baik itu kalau dikelola orang baik, tapi harta bisa menjadi jahat kalau di tangan orang jahat. Jadi harta itu akan baik, menghasilkan pahala kalau yang mengelolanya orang baik. Dari sini menunjukkan bahwa ada keutamaan bagi orang-orang kaya yang menggunakan kekayaan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak juga orang kaya yang tidak menggunakan kekayaan di jalan Allah, maka orang kaya seperti ini dipastikan termasuk penduduk neraka. Lihat Qarun. Qarun itu dulunya orang saleh, pengikut Nabi Musa, terindah suara Tauratnya, tapi setelah dibentangkan kekayaan dia jadi musuh Nabi Musa. Bahkan dia kufur dengan Allah akan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Maka Allah azab Qarun dan Allah katakan fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya ke dasar bumi. Inilah di antara beberapa faedah dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Inilah pembahasan yang kita akan kupas keledai di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dianugerahkan banyak mukjizat melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Al-Quran sebagai pedoman hidup, di mana dalam Al-Quran telah termaktub segala hal yang bermanfaat bagi manusia ataupun yang bisa merusak manusia. Al-Quran sudah menjelaskannya, termasuk juga binatang-binatang yang bermanfaat dan binatang-binatang yang tidak bermanfaat bagi manusia. Seperti umpamanya Al-Quran menjelaskan bagaimana lebah dengan madunya sangat bermanfaat untuk manusia. Kambing dan sapi dengan dagingnya juga sangat bermanfaat bagi manusia. Kuda yang dapat dijadikan tunggangan bagi manusia, ini juga bermanfaat bagi manusia. Dan begitu seterusnya, termasuk juga keledai, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keledai dalam Quran, tepatnya dalam surah An-Nahl ayat 8, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan dia telah menciptakan kuda, menciptakan bighal dan juga keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah telah menciptakan apa yang kamu tidak tahu. Artinya Allah banyak menciptakan binatang yang terkadang sebagian binatang kita tidak tahu. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan salah satunya keledai itu untuk bermanfaat bagi manusia. Allah tundukkan keledai kepada kita. Meskipun di dalam Al-Quran terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan keledai ini dengan perumpamaan yang buruk, tetapi keledai sendiri adalah binatang yang banyak manfaatnya kalau kita mengambil pelajaran dari sifat-sifat keledai ini.
Inilah yang kita akan ambil petik pelajaran dan manfaat dari sifat-sifat keledai yang harus ditiru manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa saja sifat-sifat keledai yang bisa ditiru manusia itu? Pertama, keledai ini memiliki sifat wafa. Sifat wafa itu artinya dia berbuat 2 kali lipat kepada tuannya. Jadi tuannya kalau berbuat baik kepada keledai, maka keledai ini akan membalas 2 atau 3 kali lipat akan kebaikan tuannya. Karena keledai itu hewan yang nurut dengan tuannya. Harusnya manusia seperti keledai. Maksudnya bukan ibu seperti keledai, tidak. Dari sisi sifatnya, di mana keledai ini memiliki sifat wafa, bisa berbuat baik kepada tuannya. Karena ada sebagian manusia yang kalau seandainya ada orang yang berbuat baik kepada dia, dia tidak pernah mau untuk membalas kebaikan orang. Maka orang yang tidak tahu balas budi kepada kebaikan orang, orang ini belum dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat wafa sendiri adalah sifat yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang setelah melakukan peperangan dengan beberapa para sahabat. Karena kehabisan bekal, kemudian mampir di salah satu rumah yang di dalamnya ada seorang nenek yang beragama Yahudi, persis di perbatasan kota Madinah. Kemudian Nabi SAW dan para sahabatnya singgah di rumah itu. Maka sang nenek berbaik hati, walaupun dia Yahudi tetap memberikan makanan dan minuman kepada Rasul dan sebagian para sahabat Nabi SAW yang lainnya. Selesai makan, minum, dan sudah menghilangkan lapar dan dahaga dan siap melanjutkan safar menuju kota Madinah. Nabi SAW ini kan memiliki sifat wafa. Dia tidak mungkin membiarkan kebaikan orang tanpa ada balasan. Makanya Rasul mengatakan kepada nenek Yahudi ini, "Nek, sekiranya aku sudah sampai di kota Madinah, kira-kira nenek mau apa? Nanti aku akan pesankan dan aku suruh orang untuk mengantarkannya kemari." Kata nenek ini, "Aku hanya ingin seekor kambing yang bisa menjaga kambing-kambingku. Aku ingin seorang budak yang bisa membantu rumah tanggaku. Aku ingin ini, itu, macam-macam keinginannya." Padahal dia hanya memberi makan tamu. Tetapi ketika Rasulullah SAW ingin membalas, nenek ini keterlaluan. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, banyak sekali, tidak sesuai dengan kebaikannya. Jadi Nabi SAW mengatakan, "Nek, tidakkah nenek ingin seperti nenek-nenek yang ada di zaman Bani Israel?" Karena dia orang Yahudi. Rasul mengingatkan dengan Bani Israel, kakek buyut nenek ini. "Nek, tidakkah engkau seperti nenek di zaman Bani Israel?" Sahabat yang mendengar kata-kata Rasul ini heran, kenapa Rasul menyangkut-nyangkutkan dengan kisah Bani Israel. Maka kemudian orang-orang mengatakan, "Ya Rasulullah, apa maksudnya nenek di zaman Bani Israel itu?"
Maka Nabi SAW mengatakan dahulu ketika Nabi Musa membawa Bani Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, sempat nyasar jalan, linglung karena tidak ada kompas di zaman itu, apalagi Google Map. Jadi orang-orang bijak yang ada di sekitar Nabi Musa mengingatkan tentang wasiat Nabi Yusuf agar jasad Nabi Yusuf dibawa dari Mesir dan dikebumikan di Palestina. Akhirnya kemudian Nabi Musa mengatakan, kalau begitu di mana kuburan Nabi Yusuf? Kita akan gali dan kita akan bawa jasadnya. Boleh jadi gara-gara tidak membawa jasad beliau kita tersesat. Akhirnya ada orang yang mengatakan ada yang tahu kuburannya, tapi seorang nenek. Dialah yang tahu kuburannya, di mana letak kuburan Nabi Yusuf. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mencari nenek ini yang tahu satu-satunya kuburan Nabi Yusuf. Setelah berjumpa, Nabi Musa mengatakan, "Ya Nek, bisa enggak kau tunjukkan di mana kuburannya Nabi Yusuf?" Maka nenek ini mengatakan, "Oh, tidak bisa. Ada harganya." Orang Jawa bilang wani piro. Ya. Jadi akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kalau begitu maumu apa?" Maka sang nenek mengatakan, "Aku tidak mau apa-apa, tapi tolong aku jadikan temanmu di sorga." Bisa enggak? Jadikan aku temanmu di sorga, aku tunjukkan di mana kuburannya. Nabi Musa hanya bisa bengong. Kenapa Nabi Musa tidak bisa menjawab? Ya karena sorga bukan milik dia. Bagaimana akan menjadikan teman dia di sorga? Akhirnya Nabi Musa mencoba berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia dikenal dengan Kalimur Rahman, Nabi yang suka berdialog dengan Allah. Dan Allah pun kabulkan permintaan nenek itu. Kata Nabi Musa, "Baik, aku akan jadikan dirimu sebagai temanku di sorga." Kemudian setelah itu Nabi Musa menggali kuburan Nabi Yusuf dan membawa ke tanah perjanjian di Palestina dan dikubur di Palestina. Syahidnya apa di sini? Rasul mengatakan kepada nenek Yahudi, "Wahai Nek, kenapa engkau tidak seperti nenek di zaman Bani Israel?" Kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu? Rasul ingin mengatakan, engkau ini sudah tua, sudah sepuh, harusnya ingat akhirat. Masa dunia saja yang kau pikirkan? Seolah-olah Rasul ingin mengatakan seperti itu. Makanya kata Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Muhalla mengatakan, kewajiban orang tua itu harus lebih banyak tinggal di masjid, membaca Quran, berzikir, karena sudah dekatnya dia dengan kematian. Tapi nenek Yahudi ini memang dia berbuat baik kepada Rasul, memberikan makanan dan minuman saat Rasul kehabisan bekal dalam safar. Dan Rasul ingin wafa, membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi nenek ini keterlaluan dan meminta ini itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seimbang dengan kebaikannya. Tapi bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikannya. Itulah sifat wafa namanya. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, Bu, maka berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik berkali lipat. Itu namanya sifat wafa. Betul dia berbuat baik sekali kepada kita, tapi kita harus membalasnya berkali-kali kepada dia. Inilah sifat keledai yang pertama, al-wafa, yang harus kita tiru. Yang kedua, keledai ini memiliki sifat tahammul, tahan. Memiliki sifat ketahanan fisik yang luar biasa dan kesabaran yang luar biasa. Keledai walaupun kecil, lebih kecil dibandingkan kuda, tapi kekuatan membawa barang itu jauh lebih kuat dibandingkan kuda, dan lebih sabar untuk membawa apapun yang diletakkan di atas pundaknya. Beda dengan kuda. Kuda ini terkadang tidak mau diletakkan sesuatu di pundaknya, apalagi kuda liar, dan tidak tahan membawa barang-barang terlampau banyak. Kalau keledai tidak.
dia sanggup membawa barang yang banyak, sehingga keledai ini dikenal dengan kesabaran dan istiqamahnya. Walaupun ada beberapa jalan yang tidak bisa dilalui manusia, keledai bisa. Contoh di perbukitan, di pergunungan, karena ada beberapa kabilah-kabilah di sekitar Timur Tengah sana, itu yang hidup di sekitar gurun-gurun, perbukitan-perbukitan yang terkadang mobil tidak bisa masuk, hanya bisa dilalui oleh keledai. Lah sifat kesabaran keledai ini dan ketahanan istiqamah ketika membawa sesuatu yang dipikul di pundaknya, ini juga jadi pelajaran bagi kita bahwa hidup ini akan senantiasa memikul beban. Terkadang beban yang kita pikul itu ringan, terkadang beban yang kita pikul itu berat. Maksudnya masalah yang kita hadapi ini terkadang ringan, terkadang berat. Terkadang satu masalah hilang, datang masalah yang lain. Terkadang masalah satu belum hilang, datang lagi masalah yang lain. Dan begitu seterusnya. Maka keledai mengajarkan kepada kita tahammul was sabr, agar kita tahan dan sabar. Jadi istiqamah dan sabar ini sifat mulia juga dalam Islam. Karena betapa banyak orang-orang yang putus asa karena tidak sabar. Betapa banyak orang-orang yang gagal di jalan karena tidak istiqamah. Hanya dengan istiqamah dan juga kesabaran inilah yang menjadikan seseorang sukses dan seseorang akan berhasil. Maka jadilah penyabar seperti keledai, hewan yang sangat penyabar. Kemudian keledai ini cerdas. Dia suka belajar dari sebuah pengalaman. Jadi mereka tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Keledai ini, dia kalau pernah jatuh di satu tempat, maka dia tidak akan mengulangi di tempat yang sama. Persis seperti Nabi SAW, seorang muslim itu tidak boleh jatuh ke lubang yang sama. Karena ada seorang muslim itu, dia sudah bermaksiat, kemudian bertobat, maksiat lagi. Dengan maksiat yang sama, padahal sudah kapok tuh sebelumnya. Ada orang-orang seperti itu. Jadi umpamanya dia melakukan zina, naudzubillah, kemudian terkena penyakit sepilis atau apa namanya, kemudian ke dokter sembuh. Ketika mengidap penyakit, dia bersumpah tidak akan berzina lagi. Tapi setelah sembuh penyakitnya, setan datang lagi, berzina lagi dia. Lah ini kan seorang muslim yang bodoh, masuk lubang kedua kalinya. Atau berjudi kalah, dia bersumpah-sumpah tidak akan judi lagi. Setelah ada duit, berpikir kenapa tidak judi lagi, akhirnya judi lagi. Nah, terkadang manusia itu tidak lebih cerdas dibandingkan keledai. Keledai ini, dia tidak mungkin melakukan perkara yang bisa membahayakan dua kali, atau dengan kata lain tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kali. Kemudian sifat keledai ini juga, keledai ini memiliki sifat sosial dan emosional. Adapun sosial, jadi keledai ini hewan sosial yang membentuk ikatan erat seumur hidup dengan keledai lainnya atau hewan lain di sekitarnya. Kalau sampai dipisahkan keledai ini, biasanya stres. Jadi kalau seandainya ada beberapa keledai yang sudah berkawan, sudah berkoloni, atau mungkin keledai dengan hewan yang lainnya, keledai ini jarang menyakiti hewan yang lainnya. Dan kalau dipisahkan bisa stres tuh. Lah ini namanya sifat sosial yang memang diajarkan dalam Islam. Kata Nabi SAW ketika mensifati bagaimana hubungan mukmin dengan mukmin yang lainnya, apa kata Rasul? Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sairul jasadi bisihri wal humma. Kata Nabi,
permisalan muslim atau mukmin satu dengan yang lainnya dalam hal kecintaan, kasih sayang, kelembutan, itu seperti dalam satu jasad. Kalau seandainya dalam satu jasad manusia itu ada yang sakit, entah kakinya, entah tangannya, entah telinganya, entah matanya, dipastikan semua jasad akan merasakan dan ikut sakit. Terkadang sampai begadang dan demam, kata Rasul. Begitulah pelajaran dari keledai agar kita memiliki sifat sosial, kasih sayang sesama muslim. Tapi kenyataannya banyak kaum muslimin yang mereka tidak sayang dengan muslim yang lainnya, saling sikut kiri kanan, sundul injak atas bawah, tidak peduli dengan saudara dan kawan, yang penting dia sukses dan dialah yang mencapai segalanya. Kenyataannya seperti itu kan. Sesama muslim saling menggibah, sesama muslim saling hasad, sesama muslim saling adu domba, sesama muslim saling mengeluarkan kata-kata kotor, sesama muslim saling menghina, merendahkan dan lain sebagainya. Terkadang keledai sifat sosialnya jauh lebih baik dibandingkan seorang mukmin. Wajar kalau Rasul mengatakan ada sebagian manusia itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Balhum kal an'am balhum adhal. Ada di antara mereka yang seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keledai juga adalah binatang yang adaptif. Maksudnya mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan kering, panas, basah, dan bertahan hidup di daerah di mana kuda kesulitan hidup. Jadi dia mudah adaptasi. Harusnya manusia juga sama, Bu. Kalau ibu umpamanya nih baru pindah rumah nih, tadinya di Marina pindah ke Beliung, atau mungkin di Batam Center pindah di Beliung, sampai di Beliung ngurung aja nggak keluar-keluar, nggak mau beradaptasi, nggak mau ketemu tetangganya. Jangan-jangan lebih parah dibandingkan keledai orang kayak gini nih. Ya. Jadi beradaptasi dengan lingkungan, bersosialisasi, kenalan dengan tetangganya, dengan lingkungan sekitarnya. Kadang ada sebagian, maaf, orang yang sudah hijrah kadang-kadang pindah rumah ke perumahan yang lain, tidak mau keluar. Pantas kalau seandainya tetangga mencurigai ibu teroris, Bu. Sekali gas dapur meledak pula, oh betul lagi rakit bom itu katanya. Jadi kadang-kadang kemudian timbul kecurigaan masyarakat. Ini aneh orang ini ya, nampak pakai cadar, tak pernah keluar, nengok aja tidak pernah, salam aja tidak pernah, ngomong aja tidak pernah. Lah ini bahaya, Bu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian watak-watak kita itu lebih jahat dibandingkan keledai. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi sifat-sifat keledai ini yang bagus, positif untuk kita tiru. Baik, kita akan masuk membicarakan tentang ayat-ayat keledai di dalam Al-Qur'an. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman tepat di dalam surah Luqman ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqsid fi mashyika waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 19, sederhanalah kamu dalam berjalan. Artinya jangan sombong, jangan membusungkan dada atau menolak sampai ke atas dada, menolak pinggang sampai ke atas dada, itu sombong namanya. Di sini Allah mengatakan jangan sombong, sederhanalah kamu dalam berjalan. Waghdud min sautik, turunkan nada suaramu, tidak perlu teriak-teriak seperti teriakan ala jahiliyah. Inna ankaral aswati la sautul hamir, seburuk-buruk suara
adalah suara keledai. Dalam tafsir Ibnu Ashur At-Tahrir wa Tanwir dinyatakan, kesimpulannya adalah inna angkarul aswat la sautul hamir, bahwa suara yang paling mungkar adalah suara keledai. Maksudnya di sini adalah melatar belakangi perintah untuk merendahkan suara, karena berteriak-teriak itu sangat mirip dengan suara keledai. Artinya, mengingat suara keledai adalah suara yang paling buruk, dan teriak-teriak ketika berbicara mirip seperti ringkikan keledai, menunjukkan bahwa teriak-teriak dalam bicara termasuk kemungkaran dan menyerupai keledai. Ingat Bu, di sini Allah memberikan perumpamaan, seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Bu, siapa yang menciptakan keledai? Allah. Yang menciptakan suara keledai siapa? Allah. Yang mengatakan seburuk-buruk suara keledai siapa? Allah juga. Jadi apa maksudnya? Allah yang menciptakan keledai, Allah yang menciptakan suara keledai, Allah juga yang mengatakan seburuk-buruk suara adalah keledai. Allah ingin katakan kepada kita bahwa ada manusia-manusia yang tercipta seperti keledai, Bu. Di mana mulutnya itu kalau ngomong, selain daripada kasar, dia pun mengangkat suara, kemudian nyerocot, cocot nggak jelas. Dan ada orang yang kalau udah ngomong tuh nggak direm, Bu. Mana koma, mana titik nggak jelas, apalagi spasi. Kalau ngomong itu nggak berhenti. Kadang-kadang orang yang diajak ngomongnya bingung, ngomong apa orang ini. Ditambah-tambah keras suara, kemudian kasar. Orang ini, Bu, persis seperti keledai. Maka jangan seperti keledai, seperti yang dikatakan di sini oleh Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, bahwa orang yang suka berteriak-teriak ketika bicara, kotor dalam pembicaraannya, maka menunjukkan dia seperti ringkikan keledai. Dia sedang meringkik sebenarnya, seperti ringkikan keledai. Maka apalagi seorang ibu, ya, seorang wanita, sudah sepantasnya merendahkan suara. Ini enggak, ibu-ibu pula yang paling kencang suaranya. Saya dulu itu punya tetangga, Bu, itu kalau bertengkar dengan suaminya, itu tembok berapa senti bisa tembus, Bu. Sampai apa yang diomongin itu kedengaran di dalam rumah, Bu. Yang lebih parah, istrinya lebih kencang, padahal nggak pakai toa di rumahnya. Lah ini gimana gitu ya? Tabiat wanitanya di mana? Maka saya nasihati, Bu, jangan seperti keledai. Tapi Ibu kalau mendapati orang seperti ini, di depan Ibu dia lagi marah-marah, suaranya kencang, jangan pula Ibu dikatakan keledai, ya. Itu keledai itu. Kenapa? Abu Merah bilang keledai yang kayak gitu tuh, katanya. Nah, itu juga nggak boleh. Maksudnya ini kan perumpamaan, bahwa ada orang-orang itu seperti keledai, bukan berarti orang itu keledai, ya. Ini yang harus dipahami. Pelajarannya adalah jangan berteriak-teriak, mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor karena menyerupai keledai. Abdullah ibn Wahab meriwayatkan dari Ibnu Zaid bahwa ketika mentafsirkan ayat ini beliau mengatakan, laukana raf'us sauti huwa khairan ma ja'alahu Allahu lil hamir. Andai kata teriakan itu baik, tentu Allah tidak akan menjadikannya untuk keledai. Seandainya teriakan itu sebuah kebaikan, tentu Allah tidak akan menjadikan teriakan itu untuk keledai. Tapi karena teriakan itu bukan kebaikan, makanya Allah letakkan teriakan itu dalam keledai. Maka bicara baik-baik, enggak usah diteriak-teriak, slow saja. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua disebutkan dalam surah Al-Mudaththir ayat 50.
Al-Mudassir ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lakum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswara." Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah, seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut karena ada singa di hadapannya. Ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswara. Seakan-akan mereka keledai liar yang lari karena terkejut di hadapannya ada singa yang siap menerkam. Ayat ini bicara tentang kondisi beberapa orang kafir di zaman jahiliyah. Ketika sebelumnya mereka beragama, para penyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Khubal, Saif, Nailah dan banyak berhala lainnya disembah oleh orang-orang Quraisy ini. Maka di tengah-tengah kesyirikan Allah utus Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di tengah-tengah mereka, mengajak mereka ke dalam tauhid. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu Allah kepada mereka, seruan-seruan Allah dalam Al-Quran kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka pun lari dari Quran. Mereka pun berpaling begitu cepat dari Al-Quran seperti berpalingnya keledai saat melihat singa. Ketakutan kemudian lari. Maksudnya apa di sini? Ada sebagian manusia itu, Bu, yang lari dari Quran, tidak mau menyentuh Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, bahkan dibacakan Al-Quran alergi. Lah ini seperti ayat ini. Maka jangan sampai kemudian kita seperti keledai yang mendapati singa di hadapannya kemudian lari terbirit-birit karena ketakutan. Maksudnya jangan sampai kita ini melihat Quran itu ketakutan. Karena ada sebagian manusia seolah-olah melihat Quran itu ketakutan. Jangan lagi membaca, megang aja tidak pernah. Terkadang nunggu Ramadan, adalah niat ingin baca Quran di bulan Ramadan, sampai Ramadan tak dipegang juga Quran itu. Jadi ada orang-orang yang lari berpaling dari Quran seperti berlarinya keledai saat melihat singa. Quran ini mukjizat dari Allah. Dia penyelamat kita, dia hidayah yang bisa menuntun kita ke jalan kebenaran dunia kita dan akhirat kita. Kalau kita berpaling dari hidayah, maka kita akan kehilangan hidayah selamanya. Maka jangan lepaskan dari Al-Quran. Minimal kita baca Al-Quran itu setiap hari. Karena ada sebagian orang seperti keledai melihat singa. Jadi melihat Al-Quran itu seperti keledai melihat singa, langsung lari. Dan terbukti memang. Coba Bu, kalau ada orang yang kumpul-kumpul, umpamanya ya, ibu kumpul-kumpul di arisan, atau mungkin kumpul-kumpul di tetangga, orang-orang itu sedang ngerumpi, kadang-kadang mungkin sebagian mereka sedang gibah. Coba ibu baca Quran di situ, Bu. Jadi kalau ada kumpul-kumpul orang itu, Bu, ibu baca Quran saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, ya kan? Lagi kumpul-kumpul orang tuh, Bu. Coba, Bu, ibu buat ini ajalah semacam tes psikologi orang itu. Nampak ada ibu-ibu kumpul, ibu duduk di sebelah baca Quran. Kira-kira reaksinya seperti apa? Jangan-jangan pula ibu dikatakan ibu salah alamat. Musola sebelah sana, Bu, bukan di sini. Kadang-kadang seperti itu. Disangka ngaji itu di musola saja, di masjid saja. Jadi ada orang-orang itu yang tidak suka mendengar Quran, kan? Bukan setan aja yang lari mendengar Quran, orang aja ada yang lari mendengar Quran. Lah inilah dikatakan dalam Al-Quran, ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswar. Ada orang yang lari di Quran itu seperti keledai yang melihat singa. Ini ayat yang kedua, surah Al-Mudassir ayat 49 sampai 50. Kemudian yang ketiga disebutkan
di dalam surah Al-Jum'ah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Matsalul ladzina hummilut Taurah thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka kitab-kitab suci, maksudnya Taurat, kemudian mereka tidak menunaikan isi daripada Taurat, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar lagi tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi kaum yang zalim. Lihat, Allah berikan perumpamaan orang Yahudi seperti keledai yang memikul kitab. Pertanyaannya, Bu, kalau ada keledai kemudian ibu pikulkan kitab di atas pundaknya, kira-kira keledai paham enggak dengan isi kitabnya tuh? Saya yakin tidak akan paham, karena keledai tak bisa baca, berakal pun tidak. Dia hanya bisa membawa kitab tapi tidak bisa memahaminya. Begitulah Allah gunakan perumpamaan keledai ketika membawa kitab dengan perumpamaan orang-orang Yahudi yang tidak mau mengamalkan Taurat dan kitab sucinya. Tapi dalam posisi ini Allah Subhanahu wa taala tidak mencela keledai, karena bagaimanapun keledai terkadang lebih baik dibandingkan orang Yahudi. Dari segi mana? Ya, memang keledai tidak paham isi daripada kitab yang dibawa di pundaknya, tapi ingat, keledai tidak pernah merubah-rubah isi kitab yang di pundaknya. Jadi kalau ada keledai kemudian kita taruhlah perpustakaan di atas pundaknya, mungkin keledai hanya sekadar membawanya, dia tidak akan merusak itu, tidak akan merubah-rubah. Tapi orang Yahudi, mereka berani merubah-rubah kitab-kitab suci mereka. Mereka berani merubah-rubah isi daripada kitab suci mereka, sampai Allah mengatakan yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka merubah-rubah isi daripada Taurat. Maka siapapun yang merubah-rubah agama dari asalnya, tidak diajarkan Nabi, kita lakukan. Tidak diperintah Nabi, kita lakukan. Tidak dicontohkan Nabi, kita lakukan. Maka itu terkena ayat ini, seperti keledai yang membawa buku-buku di pundaknya. Keledai masih lebih baik, dia tidak merubah. Tapi ada manusia yang justru merubah-rubah isi daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat yang ketiga. Ayat yang keempat disebutkan dalam surah, kalau tidak salah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ketika 259, ketika bercerita tentang mukjizat seorang nabi. Ada yang mengatakan nabi ini namanya Uzair alaihi salam, nabi yang sangat diagungkan orang Yahudi. Allah mengatakan, "Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Qala kam labista? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ila al-idhami kayfa nunshizuha thumma naqsuha lahma. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir." Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang melalui satu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri setelah kehancurannya? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya saat dihidupkan, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sesungguhnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan yang minum dan minuman yang belum lagi berubah.
Lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya kembali dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kisahnya seperti ini. Dahulu ada raja zalim namanya Raja Babylon, Bukhtun Nasr, datang membawa pasukan besar menghancurkan Palestina sampai ke para-parapnya. Banyak laki-laki Yahudi dibantai dan wanita serta anak-anak dijadikan budak dibawa ke Babylon, Irak. Dan kota itu dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Bukhtun Nasr sampai tidak tersisa. Sehingga lewatlah seorang nabi namanya Uzair ke tempat itu. Dia menunggang keledai dan membawa makanan dan minuman. Saat melihat kota Palestina yang hancur lebur sampai ke para-parapnya, dia tercengang dan termenung dan mengatakan, mungkinkah Allah mengembalikan kota yang hancur menjadi kota yang hidup? Akhirnya dia bersandar di sebuah gua, tahu-tahu tidur 1 abad. Setelah tidur 1 abad 100 tahun, bangun dia. Makanan yang dibawanya tidak berubah sama sekali pada sudah 100 tahun. Minuman yang dibawanya tidak berubah sama sekali pada sudah 100 tahun. Yang berubah adalah keledainya. Keledainya saat itu kan diikat. Namanya keledai diikat 100 tahun enggak makan, matilah keledai itu. Dan sudah menjadi tulang belulang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan bahwa dia sanggup menghidupkan kota sebagaimana sanggup menghidupkan makhluk yang mati. Allah perlihatkan di hadapan Nabi Uzair mukjizat luar biasa, mampu menghidupkan keledai yang sudah jadi tulang belulang. Tiba-tiba keledai terangkai, entah dari mana dagingnya datang kemudian melekat di tulang-tulang itu sampai terbentuk keledai. Tiba-tiba ruhnya dikembalikan dan keledai itu berteriak seolah-olah kiamat dibangkitkan. Dari sini Nabi Uzair geleng-geleng dan yakin Allah mampu melakukan segalanya. Jangan lagi desa yang mati, keledai yang mati saja dihidupkan kembali yang sudah jadi tulang belulang. Syahidnya di sini, atau apa yang jadi pelajaran di sini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada Nabi Uzair bahwa dia atas segala sesuatu maha mampu menghidupkan kematian, menghidupkan yang mati setelah kematian. Itu Allah sanggup. Karena ada di antara manusia yang mengingkari ada kehidupan setelah kematian. Ada orang yang mengingkari ada balasan setelah kematian. Seolah-olah kita ini hidup ya waktu yang melakukannya, hidup mati ya waktu yang melakukannya. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Maka ini lebih konyol dibandingkan keledai. Ini di antara faedah surah Al-Baqarah 259. Dan dalam hadis Nabi SAW kita tutup, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Rasul mengatakan, "Idza sami'tum siyahadik fas'alullaha min fadli." Apabila kalian mendengar suara ayam jantan berkokok di waktu malam, maka mintalah anugerah kepada Allah, karena sesungguhnya fa innaha ra'at malakan, karena ayam itu sedang melihat malaikat. Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awadzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau kalian mendengar ringkikan-ringkikan keledai di waktu malam, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Fa innahu ra'a syaitanan, karena ketika itu keledai bisa melihat setan. Jadi ayam bisa melihat malaikat, keledai bisa melihat setan. Makanya kalau di malam hari sepertiga malam ada ayam yang berkokok, maka berdoalah dengan doa yang baik, karena ketika itu malaikat sedang turun. Tapi kalau yang berteriak bukan ayam tapi keledai, maka bertawudlah kepada Allah, karena dia sedang melihat setan dan membawa keburukan. Dari sini kita tahu di antara kehebatan keledai, dia mampu melihat setan. Dan di sini ada tanda bahwa kalau dia sudah meringkih di malam hari, memberikan sinyal kepada kita kedatangan setan. Maka kita lekas-lekas berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana keledai ini membantu manusia untuk
mengingatkan kedatangan musuh terbesarnya setan, sehingga kita tahu setan datang tidak hanya dengan suara keledai, tetapi meski demikian ingat keledai yang bersifat peliharaan tidak boleh dimakan, hukumnya haram. Kata Abi Sa'labah radhiyallahu an, Rasul mengatakan beliau mengatakan harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luhuma al-khumril ahliyah. Rasul mengharamkan daging keledai peliharaan atau jinak, tidak boleh dimakan dagingnya, tetapi halal bagi yang liar. Kalau dipelihara, dipekerjakan, ditunggangi, ditaruh barang-barang, maka itu keledai jinak dan peliharaan, tidak boleh dimakan dagingnya, haram. Karena di masa Rasul pernah terjadi kelaparan, sampai banyak para sahabat yang menyembelih keledai mereka. Ketika sudah hampir dimakan daging-daging keledai yang direbus oleh para sahabat, tiba-tiba datang larangan Allah, tidak boleh memakan daging keledai jinak atau peliharaan. Maka semua para sahabat menumpahkan daging-daging keledai di jalan-jalan karena Allah sudah mengharamkannya. Begitulah sahabat Rasul, apabila datang larangan maka mereka pasti akan meninggalkannya. Kalau datang perintah pasti mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Begitulah para sahabat, kami dengar dan kami taat, baik perintah Allah atau Rasulnya, baik larangan Allah atau Rasulnya, maka mereka orang yang paling meninggalkannya. Baik, sampai di sini inilah di antara pelajaran yang bisa kita petik dari binatang yang bernama keledai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang mudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau hanya pengakuan saja, persis seperti seorang penyair mengatakan, tarjun najata walam tasliku masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau mengaku berjalan di atas jalan keselamatan, tetapi engkau tidak pernah berjalan di jalan yang dimaksud itu. Bagaimana mungkin kapal laut mampu berjalan di padang pasir? Artinya bahwa pengakuan semata tidak cukup, harus ada pembuktian. Karena kalau hanya mengaku-ngaku, semua orang juga bisa mengaku-ngaku. Bahkan orang yang tidak beriman saja bisa mengaku-ngaku beriman. Maka pembuktian dalam keimanan itu penting supaya betul-betul kita ini jujur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, malam ini kita akan membahas tentang 5 perkara, tentang pembuktian bahwa kita ini telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 5 perkara itu? Yang pertama, seseorang mampu bersabar saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddal bala indallahil anbiya." Sesungguhnya ujian yang paling berat yang Allah timpakan kepada manusia, pertama mereka para nabi. Tidak ada ujian yang lebih berat dibandingkan ujian para nabi. Tsummal amsalu fal amsal. Kemudian orang-orang yang mengikuti nabi, kemudian orang-orang yang mengikuti nabi setelahnya. Artinya setiap manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah setiap manusia mampu melalui ujian Allah Subhanahu wa taala? Di sinilah Allah menguji bukti kejujuran iman seseorang. Kalau dia sanggup kemudian menjalankan ujian Allah dengan penuh kesabaran dan istiqamah, maka berarti teruji keimanannya. Tapi kalau dia tidak sanggup dan gagal di jalan, dia tidak sanggup menerima ujian Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia mendapatkan keputusasaan dalam hidupnya,
berarti dipertanyakan kejujuran keimanannya. Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan perkaranya seorang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khairun, karena seluruh perkara hidupnya dianggap baik. Wa laisa dzaka li ahadin illa li mu'minin, dan sikap seperti itu tidak mungkin mampu dilakukan kecuali seorang mukmin yang menganggap semua perkara hidupnya itu adalah kebaikan bagi dia. In asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau seandainya ada perkara-perkara yang menguntungkan dalam hidupnya, menggembirakan dalam hidupnya, dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan jikalau dia ditimpa dengan kemudaratan dalam hidupnya, ada sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, dia pun bersabar, dan sabar adalah kebaikan bagi dia. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa seorang mukmin itu dia akan tetap tidak akan bergeming dengan ujian apapun. Apakah ujian itu dalam bentuk kebaikan ataukah ujian itu dalam bentuk keburukan? Karena dua-duanya adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji mereka dengan perkara buruk dan baik, dan dua-duanya fitnah bagi kalian. Artinya bahwa ujian itu tidak mesti dengan kefakiran, tetapi ujian juga bisa dalam bentuk kekayaan. Apakah saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan dia mampu bersyukur, ataukah justru dia kufur nikmat? Begitu juga saat ditimpa musibah, apakah dia bersabar ataukah justru yang ada keputusasaan? Dua-duanya ujian Allah Subhanahu wa taala. Lah bukti keimanan seseorang, kata para ulama, ketika dia mampu menghadapi ujian dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia dengan ujian itu kan beberapa kelompok. Pertama, ada orang yang betul-betul dia tidak sanggup menerima ujian, sehingga akhirnya dia pun tidak redha dengan ujian itu ditampakkan dengan lisannya dalam bentuk tasahud. Tasahud itu artinya mengucapkan kalimat-kalimat yang keras dan kotor, yang menunjukkan dia tidak beriman dengan takdir. Dan itu banyak di masyarakat. Saat ditimpa musibah, entah dengan penyakit, entah dengan kematian orang yang dicintainya, entah dengan usaha yang gulung tikar dan yang semacamnya, terkadang lisannya mencaci maki, mengeluarkan kata-kata jahiliyah. Maka ini seburuk-buruk manusia. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menguji hambanya kecuali sesuai dengan standar kemampuan hamba menghadapinya. Karena kalau seandainya Allah menurunkan ujian di luar standar kemampuan menghadapinya, berarti Allah zalim, dan Allah tidak pernah zalim dengan hambanya. Kemudian yang kedua, ada orang yang secara hatinya tidak redha dengan ujian itu, tapi dia berusaha menahan lisannya. Dia hanya diam dan hanya menyembunyikan ketidakredhaan dalam hatinya. Tetapi orang seperti ini jangan pernah didekati dan diajak bicara, sebab kalau tersinggung sedikit maka dia akan keluar isi hatinya. Tapi kondisi orang yang kedua ini lebih baik dibandingkan kondisi orang yang pertama, yang meluapkan kekesalan dalam hatinya dalam bentuk ucapan. Dan ini juga banyak orang yang seperti ini, nampak diam, sebenarnya dia putus asa. Kemudian yang ketiga, orang yang redha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan seluruh perkaranya kepada Allah. Dia yakin bahwa semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Karena Allah mengatakan, alladzina idza asabathum musibatun qalu
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman ketika ditimpa musibah kepada mereka, maka ucapan mereka hanya satu istirja, mengatakan semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini adalah orang yang nampak bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia menyerahkan semuanya kepada Allah dengan kesabaran. Tetapi ada peringkat yang paling tinggi saat menerima ujian. Bukan hanya dia sabar dan ridha, tapi lisannya juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bisa sabar dengan ujian dan lisannya juga bisa bersyukur dengan ujian. Maksud bersyukur di sini bukan saat ditimpa musibah dia senang dengan musibahnya, bukan saat ditinggal orang yang dicintainya dia bersyukur dengan kematiannya. Bukan, maksudnya adalah bersyukur dengan nikmat yang masih tersisa pada dirinya. Umpamanya dia punya anak 5, kemudian yang satu meninggal, maka dia tetap mengatakan alhamdulillah karena masih ada 4 yang di tangannya. Kalau seandainya dia punya 4 toko, kemudian yang satu terbakar, dia mengatakan alhamdulillah karena masih ada 3 toko. Kalau seandainya kemudian badannya terkena penyakit, anggap mungkin satu kakinya patah, maka dia mengatakan alhamdulillah karena masih ada 1 yang masih sehat dan bisa dilangkahkan. Itulah yang menggabungkan antara sabar dan syukur, karena 2 sifat inilah yang banyak memasukkan orang masuk surga. Maka yang pertama adalah seseorang mampu bersabar dan istiqomah saat menerima ujian. Ini bukti keimanan seseorang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bukti keimanan seseorang dibuktikan saat seseorang itu dalam kondisi bersendirian. Tidak ada yang menyaksikan. Yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hadapannya Allah Subhanahu wa taala menguji dengan berbagai macam maksiat. Apakah dalam kesendiriannya dia sanggup menahan untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru dalam kesendiriannya mengambil manfaat untuk bermaksiat kepada Allah dengan alasan tidak ada yang melihatnya? Dan ini adalah bukti keimanan seseorang. Allah uji dengan maksiat tanpa ada yang melihat, yang disebut dengan az-dzunub al-khalawat namanya, dosa-dosa yang tersembunyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada sebuah kaum yang mereka dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seburuk-buruk kaum. Mereka datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala yang sangat besar sekali, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan dengan gunung Tihama. Dan gunung Tihama itu gunung terbesar setelah Uhud. Jadi orang ini mendatang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa segudang pahala sebesar gunung Tihama. Tetapi apa yang terjadi ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Fayaj'aluhallahu haba'an manthura. Tiba-tiba seluruh pahalanya dimusnahkan Allah, tidak disisakan sama sekali. Padahal dia sudah bangga dengan pahalanya dan dia menyangka bahwa dia akan selamat dan masuk surga. Tapi ketika kemudian pahalanya disetorkan kepada Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba Allah musnahkan semuanya sehingga tidak tersisa. Kemudian Thauban yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana, sifatkan mereka itu seperti apa kepada kami supaya kami bisa berhati-hati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka adalah saudara-saudara kalian, bahkan sebagian mereka bagian daripada keturunan kalian, dan mereka pun melaksanakan solat malam seperti yang kalian laksanakan.
Artinya mereka bukan orang biasa, sebagian mereka ahli ibadah. Tapi kenapa kemudian ibadah pahalanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini alasannya Rasul mengatakan walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Tapi mereka sebuah kaum, kata Rasul, apabila mereka sedang bersendirian, tidak ada yang melihatnya, dan di hadapannya ada keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, dia terjang keharaman itu tanpa ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian yang kedua. Kalau kita sanggup menahan kemaksiatan-kemaksiatan dalam kondisi bersendirian kita dengan Allah tanpa ada yang memandang, maka keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sabar tidak menyentuh maksiat itu, maka inilah bukti keimanan kita kepada Allah. Tapi kalau seandainya kemudian dijadikan alasan untuk bermaksiat karena tidak ada yang memandang, manusia tidak ada yang melihatnya, maka dia gagal membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman sekarang dosa-dosa khalawat itu sangat banyak sekali. Seperti apa contohnya? Ini benda depan saya ini. Saya kira setiap manusia punya handphone. Tidak ada manusia yang tidak punya handphone hari ini. Hampir semua punya handphone. Ada satu orang punya dua, punya tiga gitu, atau punya banyak karena dia yang jual. Tapi yang jelas bahwa handphone ini menjadikan amalan-amalan kita gugur tanpa sadar. Coba orang pegang handphone sendirian di rumahnya, kira-kira apa yang dilihat? Rata-rata yang dilihat itu bukan pengajian, bukan mendengarkan YouTube pengajian atau membaca artikel soal agama atau perkara-perkara soal dunia yang menguntungkan kehidupannya, tapi umumnya adalah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Entah menonton hal-hal yang tidak layak dilihat, film-film yang tidak layak dilihat, gambar-gambar yang tidak senonoh dilihat, dan begitu seterusnya. Atau mengetik sesuatu, entah menyebarkan berita hoax ataupun copy paste berita-berita yang tidak benar, kemudian menjadikan manusia gempar, dan begitu seterusnya. Ini disebut namanya dosa khalawat. Dosa khalawat, dosa ketika kita bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana solusinya? Para ulama memberikan solusi. Kalau kita tidak mungkin lepas daripada dosa khalawat, maka lakukan ibadah yang disebut dengan ibadah khalawat. Umpamanya 2 jam kita main handphone. Ketika kita main handphone itu kita melihat hal-hal yang tidak layak dilihat, semua dosa. Maka dalam satu hari itu juga lakukan ibadah khalawat. Dengan cara apa? Berzikir, membaca Al-Quran, atau ibadah-ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya dosa kita ini bisa balance dengan pahalanya. Jangan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala sudah bangga dengan amalannya, rupanya digugurkan oleh Allah karena dosa tidak terang-terangan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi bukti keimanan seseorang yang kedua, ketika dia sedang bersendirian, di hadapannya ada kemaksiatan, dia sanggup sadar dan tidak menerjang kemaksiatan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, bukti keimanan seseorang, ketika dia digoda oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda, dengan perhiasan dunia dan kenikmatannya, dia tidak tergiur dengan kekayaan yang isinya penuh dengan keharaman. Dan ini ujian yang sering terjadi di masyarakat. Terkadang ada orang yang kemudian menyogok dengan sogokan yang sangat besar. Kalau orang tidak beriman, dia senang, dia menunggu-nunggu kapan dia memberikan uang kepadanya. Tapi kalau dia sadar bahwa Allah sedang menguji dia dengan keimanan, tentu dia akan menolaknya. Kenapa? Karena harta itu tidak halal bagi dia. Karena Nabi SAW mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyogok dan orang yang disogok dipastikan masuk neraka. Atau dalam dunia jual beli,
Terkadang seseorang kemudian tergiur dengan keuntungan dunia yang sedikit, sehingga dia curang dalam berdagang. Entah dengan mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, atau mungkin curang dalam berdagang dengan cara apapun supaya dapat keuntungan, maka dia sedang diuji keimanannya. Kalau dia tetap melakukan kecurangan dalam berdagang, gagallah dia kejujuran imannya. Tapi kalau dia ingin membuktikan kejujuran dalam keimanannya, tentu dia tidak mungkin melakukan kecurangan dalam dagang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsyirun. Dia ingat dengan firman Allah, neraka wel bagi orang-orang yang suka mengurang-urang takaran. Apabila menjadi penjual, dia kurangi timbangannya. Apabila menjadi pembeli, dia ingin ditambah beliannya. Dan dua-duanya termasuk curang dalam berdagang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau contoh yang lainnya, ketika menghadapi harta waris contohnya, terkadang orang-orang yang bukan ahli waris, dia ngotot ingin mendapatkan warisan, akhirnya kemudian mendolimi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan karena diambil oleh dia hartanya. Dan itu paling banyak di masyarakat, terutama ahli warisnya masih anak-anak, masih bayi, anak yatim. Terkadang hartanya diambil pamannya, diambil bibinya, diambil sepupunya, diambil kerabatnya, padahal itu bukan hak dia. Nabi SAW mengatakan bahwa nanti di akhir zaman ada kaum yang mereka tidak peduli soal halal dan haram. Sayati alaikum aqwaman la yubalil mar'u bima akhadal mal. Kata Rasul, akan datang zamannya di mana manusia akan muncul ketika mengambil harta tanpa peduli dari mana harta dia dapatkan. Amin halalin atau min haramin. Apakah dia mendapatkan dari harta yang halal ataukah mendapatkan dari harta yang haram? Dan ini sudah zamannya. Kemudian mereka membuat kaidah yang menyesatkan dan mengatakan yang haram saja susah Pak Ustaz, apalagi yang halal katanya. Akhirnya yang haram terus, karena berpikir yang halal saja susah, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Padahal perkara yang halal itu kan lebih banyak dibandingkan yang haram sebenarnya. Cuman dia saja terkena was-was daripada syaitan, sehingga dia mencari jalan pintas yang tidak pantas, akhirnya jatuh kepada yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga, bukti keimanan seseorang digoyang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika digoda dengan kekayaan dan kenikmatan dunia. Kemudian yang keempat, bukti keimanan seseorang juga diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat panggilan azan. Saat panggilan azan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah mengatakan hafizu ala salawati was salatil wusta, jaga oleh kalian salat yang 5 waktu, terutama salat wusta. Ada yang mengatakan salat wusta artinya salat asar dan juga salat subuh. Ada yang mengatakan salat isya dan subuh. Tapi yang jelas bahwa panggilan azan itu bukan panggilan biasa, tapi panggilan kemenangan. Bukankah seorang muadzin mengatakan hayya 'alal falah, mari kita menang. Jadi panggilan azan itu panggilan menang. Kita diajak menang oleh para muadzin yang mengumandangkan azan itu. Masa kita tidak mau menang? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi panggilan azan itu bukan panggilan salat saja, tapi panggilan kemenangan. Makanya Rabi ibn Khaitham rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in, satu hari dia mengendarai unta, kemudian dia terjatuh dari unta sehingga patah kakinya, sehingga dia tidak bisa jalan dan hanya bisa dipapa, yang mengakibatkan jatuhnya kemudian dia sakit parah. Saat Rabi ibn Khaitham ini mendengar azan, maka dia mengatakan kepada keluarganya, ihmiluni ilal masjid, angkat aku ke masjid gitu. Maka keluarganya mengatakan, innaka adil, bukankah engkau sakit? Allah sudah memberikan ruh seorang sakit tidak perlu datang ke masjid.
Maka Rabi ibn Khaisam marah kepada keluarganya dan mengatakan, alam tasma al-munadi yunadi hayya 'alal falah. Tidakkah kau dengar bagaimana suara azan mengumandangkan azan, mari kita menang? Salahkah saya menang bersama mereka? Katanya. Kalau begitu angkat aku. Maka diangkatlah Rabi ibn Khaisam, kemudian masuk ke dalam masjid, kemudian berdiri saf yang pertama. Saat dia sujud, dia tidak bangkit lagi. Allah takdirkan meninggal saat posisi sujud menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, di posisi terbaik dalam salat. Husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Jadi kejujuran iman kita diuji dengan panggilan azan, terutama di salat subuh. Karena salat subuh itulah, dan salat isya itu, salat subuh dan isya adalah panggilan yang menentukan pembeda antara seorang mukmin dan munafik. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan," kata Nabi. Kata Nabi SAW, seberat-berat salat yang dilakukan orang-orang munafik adalah salat isya dan subuh. Kalau seandainya orang-orang munafik itu tahu tentang pahala di antara dua salat ini, tentu mereka akan datang ke masjid walaupun dalam posisi merangkak. Lihat bagaimana Nabi SAW menguji keimanan seseorang dengan dua salat yang sangat berat dilakukan orang-orang munafik, salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, karena dua-duanya sangat terkait. Nabi mengatakan, barang siapa yang salat isya berjamaah seolah-olah dia menghabiskan separuh malamnya dengan qiyamul lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah plus salat subuh berjamaah, seolah-olah dia menghabiskan satu malam suntuk dengan qiyamul lail. Jadi dua salat ini sangat terarah. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang keimanannya dengan panggilan azan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat dia menjadi imam salat, dan itu detik-detik sebelum wafatnya, melaksanakan salat subuh. Rupanya di belakang Umar bin Khattab itu ada seorang majusi bernama Abdurrahman Abu Lu'lu al-Majusi. Abu Lu'lu al-Majusi, budak daripada Mughirah bin Syu'bah. Lalu kenapa kemudian Abu Lu'lu al-Majusi ini bisa masuk kota Madinah dan bisa solat di belakang Umar? Bukankah Madinah di zaman itu tidak boleh ada jiwa orang kafir yang masuk di dalamnya? Betul. Masalahnya ketika itu Mughirah bin Syu'bah yang merupakan sahabat senior Nabi, dia punya bisnis pandai besi, dan tidak ada karyawan yang bisa untuk membuat senjata terbaik kecuali dari Persia. Mereka lah terkenal orang-orang yang membuat senjata. Maka Mughirah bin Syu'bah datang ke Persia mencari orang yang pandai dalam membuat senjata. Dapatlah orang namanya Abu Lu'lu al-Majusi. Masalahnya agamanya Majusi. Dia meminta kepada Umar, melobi Umar agar dia boleh membawa Abu Lu'lu ke kota Madinah. Awalnya Umar tidak mengizinkan karena Rasul berpesan tidak boleh ada orang kafir di kota Madinah. Tapi entah kenapa Mughirah bin Syu'bah meminta kepada Umar agar diizinkan, karena semata-mata bisnis. Akhirnya dibawalah Abu Lu'lu al-Majusi dan bekerja di kota Madinah kepada Mughirah bin Syu'bah. Rupanya dalam hati Abu Lu'lu al-Majusi itu menanam kebencian kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar lah yang menaklukkan Persia di zaman itu, dan dia berjanji untuk membunuh Umar, sehingga dia berpura-pura menjadi pandai besi. Satu hari Umar berjumpa dengan Abu Lu'lu saat dia membuat senjata. Kata Umar bin Khattab, "Ya Abu Lu'lu, bisa enggak kau buatkan kepadaku satu pisau yang baik?" Maka Abu Lu'lu mengatakan, "Baik, saya akan buatkan satu pisau yang akan terkenal pisau ini di daerah barat dan di daerah timur," katanya. Jadi pisau ini akan terkenal dari barat ke timur, katanya. Umar tidak curiga dengan kata-kata itu. Padahal maksudnya Abu Lu'lu dia akan membuat pisau yang dilumuri racun untuk ditusukkan ke Umar sehingga akan terkenal. Tapi Umar tidak tahu yang gaib dan tidak tahu isi hati Abu Lu'lu. Setelah kemudian Umar bin Khattab tidak curiga dan Abu Lu'lu membuatkan pisau yang 7 hari dilumuri racun berturut-turut. Satu malam
Abu Lu'lu kemudian menyamar sebagai seorang muslim dengan pakaian muslim, dia masuk ke Masjid Nabawi, kemudian pura-pura salat subuh di belakang Umar, persis di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu. Dan orang tidak curiga, karena masjid di zaman itu kan tidak seterang masjid sekarang kan. Kalau sekarang kan nampak ada orang bawa apa nampak gitu ya. Tapi di zaman itu kan masjid gelap. Kalaupun ada obor ya tidak seterang hari ini masjid-masjid kaum muslimin. Sehingga tatkala Umar bin Khattab sudah mulai salat dan dapat 1 rakaat, kemudian masuk ke rakaat kedua, disitulah Abu Lu'lu beraksi, kemudian menusuk Umar bin Khattab entah berapa kali tusukan dari belakang, sehingga Umar sempat menjerit dan mengatakan, akalatni kalbun, akalatni kalbun, ada anjing yang menggigitku, ada anjing yang menggigitku, katanya. Kemudian Umar tumbang karena darah banyak keluar. Saat Umar tumbang, orang menyadari keberadaan Abu Lu'lu, maka kemudian para sahabat pun mengepung Abu Lu'lu. Sayang, sahabat tidak bawa senjata, sementara Abu Lu'lu bawa senjata, sehingga menyobat nyabitkan tangan yang di tangannya ada pisau beracun itu, sehingga 7 sahabat meninggal seketika di tempat. Maka dia kemudian ingin melarikan diri dari masjid. Rupanya Abdurrahman ibn Auf yang ketika itu datang masbuk, langsung melemparkan serbannya dan melilit kemudian lehernya. Setelah dia merasa tahu dia tidak akan selamat, maka dia tusukkan pisau ke perutnya dan dia mati bunuh diri. Abu Lu'lu al-Majusi. Sayangnya justru Abu Lu'lu seorang Majusi, kuburannya malah kemudian menjadi kuburan yang sangat diagungkan orang-orang Syiah. Orang Syiah itu justru mengagungkan kuburannya Abu Lu'lu. Bahkan kemudian dikasih tulisan seorang yang syahid, padahal Majusi, karena membunuh Umar bin Khattab. Karena orang Syiah itu paling benci dengan Umar dan Abu Bakar, dan mereka menganggap keduanya berhala Quraisy, sehingga mereka selalu berdoa, Allahumma al'an sonamai Quraisyin, ya Allah laknatlah 2 berhala Quraisy. Maksudnya Abu Bakar dan Umar, naudzubillah. Intinya bahwa Umar terluka, maka Umar bin Khattab radhiyallahu langsung dipapah ke rumahnya, dan Abdurrahman menggantikan Imam Umar bin Khattab radhiyallahu dengan memendekkan bacaannya. Kemudian Umar dipanggilkan tabib, tapi sekali obat dimasukkan ke lidahnya, ke mulutnya, ke lisannya, selalu keluar dari lubang bekas luka tusukan, sehingga kata dokter mengatakan Umar tidak akan selamat. Akhirnya Umar hanya pingsan sadar berkali-kali seperti itu. Lah saat Umar kondisi pingsan, manusia berusaha membangunkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Entah kenapa ada seseorang yang tahu kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar itu kalau mendengar suara azan, maka dia terjaga secara otomatis. Karena kita tahu Umar itu terkenal dengan salatnya. Maka mulailah kemudian ada orang yang azan di telinga Umar. Entah kenapa keajaiban terjadi, Umar pun tersadar mendengar suara azan. Ketika tersadar itulah dia mengatakan, asallan nas, apakah manusia sudah salat? Umar sadar karena dia ketika tumbang jadi imam. Makanya Umar mengatakan, asallan nas, apakah manusia sudah salat? Maka orang-orang mengatakan, tentu wahai Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam orang yang meninggalkan salat. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berusaha menyempurnakan salatnya, tapi nyawanya tidak tertolong. Sebelum nyawanya tidak tertolong, dia bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya, dan mengatakan, ya bunai man qatalani, wahai anakku, siapa yang membunuhku? Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Abu Lu'lu al-Majusi, yang membunuhmu adalah Abu Lu'lu. Kata Umar, apakah Abu Lu'lu maula Mughirah bin Syu'bah, budaknya Mughirah bin Syu'bah? Maka Ibnu Umar mengatakan, iya wahai abi. Tiba-tiba Umar tersenyum tertawa, kemudian mengatakan, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur dia kepada Allah. Kenapa Umar bersyukur kepada Allah dan tertawa? Dia mengatakan, alhamdulillahilladzi qatalani rajulun lam yasjud lillahi walau kana sajdah. Segala puja dan puja hanya milik Allah. Ternyata yang membunuhku adalah seorang laki-laki yang tidak pernah sujud walaupun 1 kali kepada Allah.
artinya Umar mati di tangan orang kafir alias syahid. Mati syahid sesuai dengan keinginannya. Karena Umar itu selalu berdoa dalam setiap salatnya, ya Allah, wafatkan aku di tempat hijrahnya Rasul dan wafatkan aku dalam kondisi syahid. Dan Allah kabulkan permintaannya, dibunuh oleh orang yang tidak pernah sujud sama sekali dalam agamanya Majusi, Abu Lu'lu laknatullah alaih. Syahidnya di sini bagaimana Umar radhiyallahu an terjaga ketika mendengar suara azan. Itulah bukti keimanan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang keempat. Bukti keimanan seseorang dibuktikan dengan panggilan azan. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bukti keimanan seseorang ketika hatinya disinggung oleh saudaranya, ketika hatinya disentuh oleh saudaranya, entah dalam bentuk gibahan, entah dalam bentuk bulian, entah dalam bentuk fitnahan, entah dalam bentuk cacian, makian, hinaan, perendahan dan begitu seterusnya, diuji hatinya. Apakah hatinya kemudian terbentik dalam hatinya ingin balas dendam? Gibah dibalas gibah, cacian dibalas cacian, hinaan dibalas hinaan, fitnah dibalas fitnah dan begitu seterusnya. Ataukah dia bisa bersabar dan menahan hatinya? Dia berusaha menyelamatkan hatinya, tidak ada dendam kepada saudaranya. Biarkan manusia memfitnah dia, tapi dia tidak akan memfitnahnya. Biarkan manusia menyakiti dia, tapi dia tidak mungkin menyakitinya. Disinilah bukti keimanan diuji oleh Allah dengan salamatul qalbi, dengan keselamatan hati. Dan ini ujian yang berat. Karena siapa yang tidak sakit hati ketika manusia difitnah, ikhwan? Siapa manusia yang tidak tersinggung hatinya ketika manusia menjelek-jelekan dia, menghina dan merendahkannya? Siapa yang tidak sakit hati? Tapi disinilah Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan kita. Apakah hati kita bersih atau tidak? Apakah hati kita kotor atau tidak? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana anak-anak dan harta benda tidak ada manfaat lagi menghadap Allah, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Inilah kata para ulama 5 perkara yang membuktikan kejujuran iman seseorang. Secara ringkas, pertama, dia sabar saat menerima ujian. Yang kedua, dia sabar saat dihadapkan dengan kemaksiatan yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia tidak tergoda dengan harta benda dan kekayaan, karena dunia itu hanya sementara, akhirat itulah yang segala-galanya. Kemudian juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan salat dan azan, terutama salat Isya dan Zuhur. Dan yang terakhir, diuji hatinya dengan ucapan-ucapan manusia. Apakah dia bisa selamat hatinya atau justru lebih kotor dibandingkan orang yang memburuk-burukannya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara 5 alamat membuktikan kejujuran iman seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Yang sedikit mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.